Dengan sebuah teknologi baru, saya bisa mengubah foto selfie saya menjadi seperti ini cuma dalam hitungan detik. Terus bisa dirubah lagi menjadi seperti ini, dan seperti ini. Bahkan kita pun bisa menambahkan seseorang di sebuah foto. Atau untuk sekedar ngerubah warna rambut dan juga ganti warna baju. Semua bisa dilakukan dalam waktu yang relatif cepat, tanpa harus ngerti cara ngedit foto dan tanpa harus bisa pakai Photoshop. Dan caranya saya akan tunjukin di video ini, semua orang bisa ngikutin karena caranya itu gampang banget. Udah gitu aplikasinya juga gratis dan nggak perlu diinstal dulu karena kalian bisa buka pakai browser Chrome. Nah jadi tolong gunakan aplikasi ini dengan bijak, jangan sampai digunakan untuk hal yang bisa merugikan orang lain. Dan nama aplikasinya adalah Playground AI. Teman-teman bisa masuk ke playgroundai.com. Nah kalian bisa daftar gratis dan dengan menjadi anggota gratis kita bisa generate 1000 image per hari. Jadi jatahnya itu banyak banget. Oke, so kalau kalian udah login, kita langsung aja klik tombol create. Dan saya akan tunjukin dulu cara dasar penggunaan text to image ini. Nah, untuk generate image, kita tinggal masukin aja kata-kata di bagian prompt di sini. Contohnya saya di sini nulis a cute cat sleeping in the kitchen. Ini saya ngetik apa yang saya ingat aja ya. Nah, untuk ukurannya kita bisa set di sini. Saya akan pilih yang ini aja. Dan untuk settingan lainnya nanti saya akan jelasin. Untuk sekarang saya akan langsung aja generate. Kita tunggu sebentar sih, biasanya cuma beberapa detik ya. Dan ini udah langsung beres. Ya lumayan bagus sih, tapi masih agak-agak standar ya. Oke, saya akan coba pakai bahasa Indonesia. Kita lihat apakah bisa atau enggak ya. Oke, ini prompt yang saya masukin. Saya akan langsung aja klik generate. Oke, ini pakai bahasa Indonesia bisa ya. Walaupun nggak sesuai dengan yang saya imajinasikan. Dan mukanya juga terlihat aneh, tapi ini nggak masalah karena nanti bisa kita perbaiki. Oke, saya akan coba prompt yang ini dan di sini juga saya tambahin kata lain ya. Di sini saya koma terus ketik cyberpunk karena saya pingin stylenya itu cyberpunk. Nah, dan saya akan coba generate. Oke, ini agak kurang bagus ya. Coba saya tambahin kata half. Jadi saya pingin itu setengah wanita, setengah cyborg dan saya akan coba generate. Nah, dan ini bentuknya kelihatan lebih aneh malah ya. Nah, supaya bentuknya itu nggak kelihatan aneh, kita harus pakai negative prompt. Jadi di sini kita bisa nulis hal-hal yang kita tidak inginkan. Contohnya misalkan kita tidak ingin fotonya ngeblur, kita tinggal tulis aja blurry. Atau pingin bentuknya itu nggak aneh ya, kita bisa tulis deform. Nah, untuk negative prompt ini kalau bingung nggak perlu pusing ya, karena kita bisa ngambil negative prompt dari image-nya user lain. Nanti saya akan tunjukin caranya. Dan saya akan masukin aja negative prompt yang udah saya punya. Nah, dan di promptnya juga saya udah masukin tambahan detail-detail lainnya. Jadi semakin detail itu semakin bagus. Nah, dan saya akan coba generate. Nah, hasilnya udah agak lebih bagus ya kalau dibandingkan dengan sebelumnya yang ini. Ini jauh banget. Ini karena saya udah nambahin detail, terus juga udah nambahin negative prompt. Nah, nanti juga saya akan jelasin settingan-settingan yang ada di sini. Nah, sekarang saya akan jelasin dulu bagian filter. Di sini sebetulnya ada filter. Jadi ini kita bisa pilih style ya, supaya lebih gampang, supaya nggak harus nulisin banyak prompt. Kita tinggal pilih aja filter. Misalnya saya akan pilih class illumination. Ini saya nggak akan ganti promptnya, saya akan langsung aja klik generate. Oke, ini udah jauh lebih bagus lagi ya. Nah, jadi tadi saya memilih salah satu filter dan ini image yang dihasilkan. Nah, teman-teman nanti bisa coba filter-filter yang lainnya. Nah, ini untuk prompt guidance dan quality and details. Ini kalau lebih besar, hasilnya akan lebih bagus. Cuma kalau untuk user gratis, maksimal yang bisa kita masukin itu hanya 50. Nah, untuk prompt guidance saya akan coba set ke 12. Terus untuk seeds, ini adalah nomor acak untuk menghasilkan variasi-variasi image. Nah, cuma saya akan randomize aja, jadi saya nggak akan masukin manual. Terus di sini kalau kita klik show advanced option, kita bisa milih samplernya. Ini saya nggak akan jelasin si sampler itu apa, karena terlalu panjang ya kalau dijelasin. Saya akan coba pilih PLMS. Nah, terus ini untuk number of image-nya. Ini kalau kita mau generate 2 image sekaligus atau 4 image sekaligus, tinggal pilih aja. Tapi saya akan pilih satu aja ya, supaya nggak boros. Dan saya akan coba klik generate. Kita akan lihat bakal seperti apa hasilnya. Nah, ini hasilnya lebih bagus lagi ya. Ya agak lebih bagus dikit lah. Nah, kita juga bisa pakai prompt punya orang lain. Saya akan coba prompt yang ini aja. Nah, di sini saya bisa klik copy prompt. Terus saya akan masukin ke sini. Kita juga bisa edit-edit lagi ya. Contohnya saya akan hapus solarpunk dan saya akan coba langsung generate aja. Nah, dan ini hasilnya. Jadi walaupun saya ngambil prompt orang lain, tapi hasilnya itu beda. Ini mungkin karena filter yang saya pakai juga beda ya. Dan saya akan coba yang lain, misalnya oil painting. Dan saya akan klik generate lagi. Nah, ini hasilnya kalau kita pakai filter oil painting. Nah, terus kalau kita highlight, di sini ada tombol plus. Nah, kita bisa klik ini untuk bikin variasi baru. Nah, ini variasinya justru lebih bagus ya, tapi lebih cute ya.
Nah, terus kita juga bisa remix image yang dibikin oleh user lain. Saya akan masuk ke landscape. Nah, misalnya yang ini saya akan klik remix. Nah, kalau klik remix, settingannya itu akan disamakan ya. Jadi ini filternya sama, promnya sama, terus juga negatif promnya juga sama. Dan ini juga termasuk sheetnya juga disamain ya sama si playground.ai. Nah, terus saya akan coba klik generate. Tapi biasanya hasilnya itu nggak akan sama. Nah, itu kan agak beda ya. Oke, sekarang kita akan menggunakan image sebagai referensi. Dan saya akan upload image-nya. Dan untuk upload image-nya kita bisa klik di sini. Oke, ini image yang saya gunakan ya. Nah, untuk image strength, kalau misalkan kita set lebih besar, nanti hasil image yang di-generate-nya itu akan lebih mirip fotonya. Tapi kalau lebih kecil, itu nggak akan terlalu mirip. Saya akan coba dengan settingan default-nya aja dulu, yaitu ke 30 ya. Nah, di prompt saya akan tulis seorang pria yang lagi berdiri di pantai. Terus saya akan coba generate. Nah, ini hasilnya tuh beda ya, karena prompt-nya juga beda, tapi fotonya mirip-mirip. Kalau misalkan saya perbesar lagi, ini akan lebih mirip. Walaupun saya nulisnya di sini seorang pria, tapi karena strength-nya diperbesar, jadinya lebih mirip ke fotonya. Nah, saya akan koreksi lagi sedikit. Terus saya juga akan masukin negatif prompt ya, supaya hasilnya lebih bagus. Dan saya akan pilih filter, dan saya akan pilih pixel. Coba saya generate. Nah, ini hasilnya kayak gini ya. Jadi agak mirip-mirip dengan referensinya, tapi karena stylenya pixel, jadi gambarnya seperti ini. Nah, selain pakai image sebagai referensi, kita juga bisa menggambar. Ini adalah settingan brush-nya ya. Terus di sini kita bisa pilih warna. Saya akan pilih warna hijau. Saya akan perbesar brush-nya. Ini saya akan menggambar landscape ya. Ini adalah rumput. Saya akan pilih warna biru muda. Dan ini ceritanya tuh langit ya. Dan saya akan pilih warna coklat. Ini saya akan menggambar gunung. Ini kayak lukisan anak-anak ya. Terus saya akan pilih warna putih. Lalu perkecil brush-nya. Dan saya akan menggambar awan. Jadi ini gambarnya nggak harus bagus ya. Oke, saya akan klik done. Dan di prompt-nya saya akan tulis seperti ini. Prompt-nya saya tulis beautiful mountains, blue skies, grass field. Saya akan klik generate. Dan ini nggak jauh beda ya. Oke, saya tambahin beberapa detail lagi di prompt-nya. Terus saya akan pilih filter. Saya akan pilih Spielberg ya. Coba saya generate. Oke, ini udah agak sedikit lebih mending. Saya coba pilih yang lain deh. Saya akan pilih last illumination. Saya akan perbesar prompt guidance-nya juga jadi 14. Terus samplernya saya akan ganti ke yang lain. Coba saya klik generate lagi. Oke, ini hasilnya udah jauh lebih baik. Nah, karena kita juga jatahnya ada 1000 ya. Jadi setiap kali generate itu kita menghabiskan 1 kredit. Tapi karena kita dikasih 1000 kredit per hari, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, kita akan mulai belajar ngedit. Dan di sini saya sudah upload sebuah foto. Nah, untuk ngedit ini ada 2 mode ya. Yang pertama adalah edit with mask. Dan yang kedua adalah in painting mask. Nah, kita akan mulai dulu dengan edit with mask. Jadi ini yang simpel-simpel dulu ya. Baru setelah itu kita akan mencoba dengan in painting. Oke, untuk mulai ngedit kita langsung klik aja. Nah, di sini ada instruksinya ya. Kita bisa menggunakan instruksi yang simpel. Nah, saya akan coba seperti yang contoh di sini dulu aja, make it look like a painting. Oke, dan saya akan langsung aja generate. Nah, dan ini hasilnya udah terlihat seperti lukisan. Nah, saya akan coba masukin negative prompt. Dan saya nambahin highly detailed di prompt-nya. Saya akan coba generate lagi. Oke, so ini lukisannya udah lebih bagus ya. Walaupun mungkin wajahnya jadi terlihat beda. Tapi secara garis besar sih cukup mirip ya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan cara penggunaan mask-nya. Ini kalau mouse-nya kita hover ke fotonya, di sini akan ada tombol add mask. Saya akan klik. Terus di bawah sini kita bisa set ukuran brush-nya. Nah, yang akan saya lakukan adalah mengubah warna rambutnya. Jadi saya akan mask dulu rambutnya. Nah, ini saya udah mask rambutnya, jadi masknya itu nggak harus terlalu rapih banget, tapi juga jangan asal-asalan. Terus di prompt-nya saya tambahin make hair blonde. Warna rambutnya akan saya rubah jadi pirang. Saya akan klik generate. Sekarang warna rambutnya udah jadi pirang, tapi menurut saya terlalu terang. Di negative prompt-nya saya tambahin shiny dan bright, jadi supaya nggak terlalu terang ya. Terus di edit instruction-nya juga saya tambahin fotorealistik dan highly detail. Saya akan generate. Oke, nah ini hasilnya udah lebih baik ya. Kita juga bisa zoom. Ini di bagian pinggirnya masih agak kurang bagus. Kita bisa perbaiki mask-nya. Untuk hapus mask kita bisa klik di sini. Terus kita bisa hapus kayak gini. Nah, saya akan generate lagi. Oke, ini udah lebih oke ya. Oke, sekarang kita akan melakukan editing dengan in painting. Kita klik panah ini, terus kita pilih add in painting mask. Nah, di sini saya juga udah masukin negative prompt ya. Jadi ini lebih bagus dibiasakan untuk selalu masukin negative prompt. Saya akan set image strength-nya ke 90, terus saya akan klik add in painting mask.
Ini kan fotonya cewek sendiri ya. Nah, saya akan masukin seseorang lagi di sini, yaitu seorang pria. Jadi saya akan berbesar brushnya, terus saya akan gambar dulu di sini ya. Kita akan melakukan inpaintingnya dulu. Nah, jadi nanti prianya itu akan muncul di bagian yang putih ini, yaitu di bagian yang sudah di inpainting. Dan saya akan klik done. Nah, untuk promnya saya akan coba ini dulu, yang simple dulu. Lalu saya akan klik generate. Oke, nah ini hasilnya ya. Saya akan zoom. Jadi ini walaupun wajahnya masih agak kurang bagus, tapi si prianya itu terasa benar-benar ada di situ ya. Untuk color tone sama lightingnya juga udah cukup ngeblend ya. Jadi udah sama banget dengan si orang yang aslinya. Nah, terus untuk memperbagus kita tinggal melakukan face restoration. Nah, dan ini hasilnya ya. Mungkin kalau dilihat-lihat mata si cowok dan bibir si cowoknya itu masih agak terlihat aneh. Nah, tapi tentunya kita bisa terus eksperimen dengan settingannya sampai hasilnya itu benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dengan inpainting ini kita nggak cuma bisa masukin orang, kita juga bisa mengubah sesuatu di foto ya. Ini saya udah upload image, saya akan set strength-nya ke 85 dan saya akan edit pakai inpainting. Saya akan rubah baju wanita ini ya, jadi saya akan inpainting dulu di bagian bajunya. Oke, saya udah inpaint, saya akan klik done. Dan ini prompt yang saya masukin dan saya akan coba generate. Nah, ini hasilnya ya. Dan cukup bagus sebetulnya walaupun mungkin agak terlihat sedikit aneh. Tapi ini warna dan lightingnya juga udah cukup ngeblend. Cuma tangannya aja agak kelihatan aneh. Nah, saya akan coba perbesar guidance-nya. Terus saya akan coba rubah samplernya. Dan saya akan generate lagi. Oke, ini hasilnya. Lihat-lihat sih masih ada agak yang aneh ya. Nah, tapi teman-teman nanti bisa coba untuk eksperimen dengan settingnya. Memang gak enaknya itu kita harus banyak rubah-rubah settingannya untuk ngasilin image yang kita inginkan. Terus satu hal yang perlu diingat, kita juga gak bisa generate yang kurang pantas ya. Karena di Playground.ai ini ada aturan, kalau kita misalkan ngedit sesuatu yang memang kurang pantas, yang kurang beretika, akun kita itu bisa di-ban. Dan si AI-nya juga gak akan mau ngegeneratein fotonya. Nah, selain Playground AI, ada platform text to image lainnya. Dan salah satu yang paling bagus menurut saya adalah Midjourney. Nah, kalau teman-teman mau tahu, teman-teman bisa lanjutin nonton video yang satu ini.